Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Ibu dan Bapak semuanya, bagaimana kabarnya malam ini? Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah, alamin. baik, keren. Semoga kita selalu dalam kondisi yang sehat Amin. dan, selalu dalam keceriaan menghadapi, apa ya, agenda-agenda yang banyak sekali di akhir tahun ini. Nah, baik Ibu dan Bapak, sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan ini, kita dapat berkumpul, dalam salah satu agenda rutin kita, yaitu untuk berbagi. Nah, malam ini, kita akan, sedikit banyak nanti akan belajar bersama tentang, praktik baik dalam proses pembelajaran. Nah, namun sebelumnya, rekan-rekan semua, untuk mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, kita awali dulu dengan berdoa ya, semoga nanti diberikan kelancaran sampai di akhir, waktu nanti. Baik, menurut agama keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Cukup? Ya, baik Ibu dan Bapak semua. Oh iya, tadi saya lupa, mohon maaf ya Ibu dan Bapak, saya belum menyapa menyapa yang ada di ruangan ini nih. Baik Ibu dan Bapak, pada malam hari ini, kami ucapkan selamat datang kepada, Ibu dan Bapak semuanya. Yang pertama, ada Pak Doni Riyadi nih, Koordinator Nasional Guru Penggerak, kemudian, Siap. juga ada Bu Maurensyah, Koordinator Nasional Guru Penggerak juga. Halo, selamat malam Pak Doni, selamat malam Bu Mauren. Selamat malam Pak Iwan. Baik, alhamdulillah sudah masuk ke ruangan ini. Dan saya juga ingin menyapa narasumber hebat kita pada malam hari ini juga, Bu Dwi Wiwi. Halo Bu Dwi Wiwi. Halo Pak Iwan, terima Iya, kasih. siap siap. Alhamdulillahirabbil alamin, semuanya sudah lengkap untuk malam hari ini, Ibu dan Bapak, pada acara berbagi praktik baik pembelajaran model Gallery Walk. Nah, sebelum nanti kita masuk ke materi utama, Ibu dan Bapak, pada kesempatan pertama ini kita akan sedikit update-update info nih. Ada apa saja sih tentang apa ya, tentang peristiwa-peristiwa di luar sana yang mungkin kita agak sedikit ketinggalan informasi. Nah, pada kesempatan pertama kita apa ya, kita berikan waktu secukupnya kepada Koordinator Nasional Guru Penggerak yang malam hari ini telah hadir, yaitu Pak Doni Riyadi. Nah, tentu kita sudah tidak asing lagi ya kepada Pak Doni. Baik, Pak Doni, waktu dan tempat secukupnya kami berikan untuk memberikan pengantar sebelum nanti kita masuk ke materi utama kita, yaitu tentang berbagi praktik pembelajaran model Gallery Walk. Monggo Pak Doni, waktu dan tempat langsung kami aturkan. Ya, terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati Bu Maurensia, Koordinator Nasional Guru Penggerak ya. Bapak Ibu semua, khususnya tamu spesial kita hari ini, Korprov Bangka Belitung ya. Kalau dengar Korprov Bangka Belitung itu saya mau kasih Karmina ini pantun singkat. ABC 123 itu namanya Calistung. Bapak Ibu, spesial guest kita malam ini adalah Korprov Bangka Belitung. Pak Zaidir tuh ben diem aja, dia udah mau bales aja nih pantunnya ya. Dan juga tidak ketinggalan saya sapa juga Bapak Ibu yang telah hadir di ruangan ini ya. Dan spesial tadi disampaikan oleh Korprov Bangka Belitung Bu Wi sekaligus narasumbernya ada murid beliau ya yang juga hadir di ruangan ini. Saya sapa nih ada Dek Dina ya. Nyantai aja ya Dek Dina ya. Ini memang yang hadir di sini pada berusia semua ya. Udah tuir-tuir. Jadi kalau lihat Mbak Dina itu kayak kembali ke masa lalunya 20 tahun yang lampau. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini yang pertama bukan yang pertama ya, yang kedua ya, yang kedua izinkan mewakili Kornas Guru Penggerak
saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bu Dwi Wiwi atau Bu Wiwi ya, Korprov Bangka Belitung yang telah memulai, yang telah menginisiasi sharing praktik baik, bagaimana caranya mengemas kelas-kelas kita menjadi kelas yang menyenangkan. Pada malam hari ini, Bu Wiwi memberikan judul yang spesifik, yaitu bagaimana Gallery Walk sebagai strategi pembelajaran yang menyenangkan dalam praktik pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, saya kira sesi praktik baik pada malam hari ini perlu kita budayakan ya, tidak saja hanya karena menghadapi lomba atau kompetisi atau apresiasi seperti jambore guru hebat, tetapi pada hakikatnya praktik baik ini yang notabene-nya adalah kita lakukan setiap harinya sebagai daily activity ya, yang ditunggu-tunggu. Bagaimana sih sebenarnya pembelajaran harian, pembelajaran yang bisa dinikmati oleh murid, pembelajaran yang melibatkan murid, pembelajaran terlebih yang mengapresiasi minat bakat dan keragaman potensi siswa. Itulah yang nampaknya ke depan akan menjadi warna dalam dunia pendidikan di kelas-kelas di sekolah-sekolah kita. Nah, praktik baik ini sebenarnya sangat ditunggu-tunggu tidak hanya oleh kementerian sebagai lembaga yang telah melatih khususnya para guru penggerak ya, dan secara umum pada guru-guru yang ingin menampilkan kualitas pendidik yang baik di negeri ini ya. Seperti apa sebenarnya praktik-praktik yang ditunggu-tunggu itu? Seperti apa wujudnya? Khususnya kalau pada malam hari ini di jenjang pendidikan menengah ya, di SMA, khusus kalau Bu Wiwi pada hari ini sampelnya mengambil di SMA 1 Pangkal Pinang, Provinsi Babel. Walaupun demikian, kita dapat menarik analoginya, garis besarnya, esensinya ya, spiritnya, pembelajaran berdiferensiasi ini ataupun gallery walk ini untuk jenjang yang lainnya seperti SMP ataupun pendidikan dasar bahkan juga PAUD. Nah, nanti kita akan cermati saja mana yang merupakan jiwa dan mana yang sifatnya spesifik untuk anak-anak di jenjang pendidikan menengah. Saya pribadi sendiri telah melihat video dari 9 menit sekian detik ya yang tentang gallery walk ini. Menurut saya sudah cukup lengkap. Jadi yang pertama ada perkenalan tentang mengapa perlu ada pembelajaran berdiferensiasi, kemudian praktek di kelasnya bagaimana, apa yang disebut dengan gallery walk, lalu bagaimana reaksi, respon, dan keterlibatan murid. Dan yang paling bagus menurut saya adalah ketika di bagian akhir ada refleksi dan ada suara dari muridnya. Itu ada student voices di sana menyatakan, wah ini asik, kita jadi nggak jenuh ya. Terlebih materi yang dibawakan, mata pelajaran dibawakan sebenarnya termasuk mata pelajaran yang termasuk menina bobokkan ya. Materi PPKN nanti boleh dikoreksi sama Bu Wiwi ya. Itu sebenarnya materi yang pada zaman saya SMA dulu disampaikan di jam-jam siang biasanya ya, dan dalam kondisi terantuk-antuk, terangguk-angguk gitu ya. Bukan setuju, tapi menahan kantuk. Tapi di tangan guru brilian ya, di tangan guru yang kreatif, pembelajarannya menjadi lebih hidup. Nah, seperti apa gallery walk sesungguhnya? Nah, kita akan saksikan, kita akan telaah, kita akan elaborasi, dan saya kira Bu Wiwi akan senang kalau mendapatkan masukan-masukan dari kita. Bapak Ibu sekalian, berikutnya tentu seperti yang tadi saya sampaikan,
bagaimana caranya supaya budaya berbagi praktik baik ini dapat menjadi kultur kita ya, setidaknya bagi para guru penggerak, terlebih korprov atau guru-guru yang ingin memiliki nilai inovasi dalam setiap pembelajaran di kelasnya. Berarti setelah Bu Wiwi mungkin akan kita tunggu praktik-praktik baik yang akan disampaikan oleh teman-temannya. Saya kira tidak perlu eh, apa namanya underestimate atau minder ya. Jangan-jangan nih saya pelajarannya biasa aja ini. Biasa menurut kita, tapi bisa jadi luar biasa menurut orang lain ya. Jadi kalau kita sudah dalam berada level yang luar biasa, keluar biasaan itu menjadi biasa bagi kita ya. Padahal itu sesuatu yang outstanding atau luar biasa. Nah itu dia. Jadi ketika teman-teman, wow itu bagus itu, kayaknya ini biasa aja menurut kita, bukan sesuatu yang perlu dibagi. Nah karena itulah maka yang penting eh, konteksnya adalah kita terus berbagi praktik baik karena kita tidak tahu ya pada pada perspektif yang mana itu akan membawa atau memberi inspirasi bagi teman-teman lain karena beda latar belakang, beda kondisi, beda tantangan, beda kodrat alamnya ya. Tapi saya yakin setiap praktik baik yang dibagikan pasti akan memberikan inspirasi dan pasti akan memberikan implikasi positif kepada guru yang sejak hadir itu ingin mengambil spirit positif. Beda kalau sejak awal ingin mengambil spirit negatif, tapi mudah-mudahan itu tidak pernah terjadi karena kehadiran kita tentunya dalam perspektif yang konstruktif dan mengambil spirit positifnya, dan insya Allah itu akan kita dapatkan. Sekali lagi dua jempol ya, GOODJOB, good job gitu ya, sambil pinggul-pinggulnya digoyang-goyang ya. Kalau di ruang kayak gini saya nggak bisa ya, atau tepuk WOW ya, WOW, keren, wow keren. Oke, selamat berdiskusi Bapak Ibu, selamat mengelaborasi, semoga kita semua mendapatkan keberkahan atas semangat belajar yang luar biasa ini. Ya, Blackpink Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Doni. Ya, sebagai informasi ya Ibu dan Bapak, Pak Doni ini adalah Koordinator Nasional Guru Penggerak. Beliau sehari-hari bertugas di instansi SD Arido, ya Pak Doni ya. Iya, Sekolah Alam. Kota Semarang, ya Sekolah Alam Arido Semarang. Nah, Ibu dan Bapak, pada malam hari ini telah hadir juga sebenarnya Ibu Maurencia sebagai koordinator guru penggerak nasional, tetapi pada malam hari ini karena beliau masih ada kegiatan lain sehingga tidak dapat memberikan pengantar. Nah, terima kasih sekali Pak Doni untuk pengantaran yang luar biasa. Kita berikan aplaus ya Pak kepada Pak Doni. Silahkan berikan reaksinya, Ibu dan Bapak. Boleh diberikan love, boleh diberikan reaction apa, silahkan. Nah, terima kasih sekali lagi Pak Doni atas penguatan-penguatan yang telah diberikan kepada rekan kita semua, narasumber utama kita, yaitu Ibu Dwi Wiwi yang malam hari ini nanti akan berbagi. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, nah saatnya kita ke menu utama kita pada malam hari ini, Ibu dan Bapak. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dari narasumber utama kita, yaitu Bu Dwi Wiwi. Beliau adalah guru dari SMAN 1 Pangkal Pinang. Nama lengkap beliau adalah Ibu Dwi Wiwi Nurhandayani, SHMPD. Nah, beliau adalah koordinator guru penggerak untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seperti yang tadi sudah diinfokan oleh Koordinator Nasional Guru Penggerak Pak Doni. Nah, pada malam hari ini kita akan banyak belajar dari Ibu Dwi Wiwi berkaitan dengan
praktik baik yang telah dilakukan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan melalui model gallery walk. Nah, pada malam hari ini juga ada siswa dari Ibu Wiwi yang telah bergabung di ruangan ini yang nanti juga mungkin akan bisa kita ajak untuk berdiskusi lebih lanjut tentang pelaksanaan model gallery walk di kelasnya Bu Wiwi. Baik, tanpa membuang-buang waktu, kami langsung berikan kesempatan kepada Bu Wiwi. Halo Bu Wiwi, selamat malam. Selamat malam, Gimana teman-teman. kabarnya Kelihatan Bu ya? Wiwi? Ya, kedengaran ya? Kedengaran, sangat jelas Ya, Ibu Wiwi. Ya. terima kasih sebelumnya mungkin saya ucapkan kepada Pak Doni dan Mbak Mauren selaku Koordinator Nasional Guru Penggerak, kemudian Pak Iwan juga beserta teman-teman yang lain, Bapak Ibu Koordinator Provinsi maupun Kabupaten yang hadir di sini. Terima kasih atas kesediaannya untuk bersama-sama kita berdiskusi, bersama-sama sharing. Tentu saja inisiasi ini tidak datang dari saya sendiri, tentu saja hasil kolaborasi, hasil berdiskusi juga dengan koordinator yang lain, dalam hal ini Ibu Kornas gitu ya. Dan sebenarnya memang kenapa di situ juga saya pasang ada logo eh, FNGP gitu ya, bahwa memang ini siapa tahu nantinya akan ada seri-seri berbagi yang lainnya. Benar yang seperti disampaikan oleh Pak Doni tadi bahwa jangan merasa kurang. Justru saya merasa memang biasa saja. Mungkin saya tahu mungkin gallery walk itu sudah biasa. Mungkin Bapak Ibu juga sudah menerapkan, tetapi ternyata di wilayah saya atau di SMA Negeri 1 ternyata murid-muridnya juga menjadikan hal baru gitu. Ternyata hal baru dan mereka tertantang dan mereka senang sekali dengan penggunaan model ini. Jadi intinya adalah ingin berbagi praktik yang sudah dilakukan. Terima kasih atas kesediaannya. Jadi mungkin izin saya langsung saja, semoga kelihatan. Bu Desi, Ya Mbak Wi, Bu Wiwi, ini yang di-share belum materinya, masih iya Zoom-nya. itu Bu Desi yang share screen tadi. Oh, iya, 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 iya. Siap, oh siap. aku Mohon ya? maaf, Oh loh, mohon maaf, coba Bu Desi. Ya, jariku ya, coba. ya, Walah, sudah, maaf, maaf, maaf. ya, sudah. Baik. Izin, udah kelihatan Pak Iwan? Ya, sudah kelihatan Bu Wiwi, Iya. monggo. Izin ya teman-teman. Mm-mm. Mungkin bisa di-share entire screen aja Bu Wiwi, Ya, biar udah. lebih jelas ketika di slideshow. Nah, oh nggak mau dia. Di F5 aja. Iya, udah F5. Hmm. Mm-mm. Biasanya langsung. Nggak keluar ya Pak? Nggak keluar. Iya, ini Masih, yang. Nah, sekarang sudah. nah, Monggo. oke. Jadi judul dalam praktik baik saya dalam mengikuti, sebenarnya memang benar kata Pak Doni, kita harus sering berbagi gitu ya. Berbagi praktik baik, judulnya adalah Gallery Walk Strategi Efektif Pembelajaran Berdiferensiasi. Nah, untuk model Gallery Walk sendiri sebenarnya kalau secara teori-teori yang ada merupakan melibatkan dua bahan. Jadi sticky note dan dengan kertas plano. Jadi ditempel-tempel nih, saya langsung ke itunya. Ditempel-tempel di apa namanya di dinding kelas nantinya pakai kertas plano yang seperti kita lakukan. Nah, itu basicnya Gallery Walk seperti itu gitu ya. Nah, kalau menurut teorinya, Gallery Walk merupakan kegiatan belajar untuk mendapatkan pengalaman belajar melalui karya atau produk yang dipresentasikan dan menciptakan umpan balik sehingga memunculkan kreativitas antar kelompok. Nah, berdasarkan teori yang ini, saya mencoba memodifikasi bahwa bentuk awal dari Gallery Walk itu dengan menempelkan kertas di kertas plano yang kemudian ditempelkan di dinding menjadi sebuah produk yang bebas menurut minat dan bakat peserta didik. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi, saya yakin Bapak Ibu sudah khatam semua gitu ya.
sudah khatam semua tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi, jadi saya nggak akan sok tahu gitu ya. Tapi ini mengutip dari Bapak diferensiasi kita ya, bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu di mana guru mengajarkan materi, memperhatikan tingkat kesiapan murid, minat, dan gaya belajar. Guru dapat memodifikasi isi pelajaran. Mungkin ini yang saya lakukan, Bapak Ibu, berusaha untuk memodifikasi. Terus kenapa sih Bapak Ibu Gallery Walk gitu ya? Kalau mungkin ingat Dina atau Salwa yang masuk, kalau ingat pada materi sebelumnya dengan materi Pancasila juga, tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, saya sudah melakukan diferensiasi, membebaskan mereka untuk memilih tuh presentasinya mau seperti apa. Hanya seperti itu instruksinya. Nah, mereka bebas semua, tapi pada akhirnya karena bebas mereka memilih presentasinya menggunakan PPT. Ya, dengan menggunakan PPT, jadi berjalan seperti biasa gitu ya. Banyak muncul ya biasa siswa banyak yang kurang minat, hanya siswa-siswa tertentu yang aktif, yang serius mengerjakan PPT-nya atau serius dalam melakukan presentasi. Nah, menurut saya pembelajaran Gallery Walk ini memberi ruang yang luas kepada pembelajaran berdiferensiasi. Karena setelah itu akhirnya saya nih di awalnya saya bilang terserah kalian mau presentasinya seperti apa. Diferensiasi tadi maksudnya akan tetapi ternyata mereka memilih zona zona nyaman. Akhirnya dari situ saya memberikan beberapa alternatif aktivitas dalam pembelajaran gitu ya. Salah satunya ada gallery walk, kemudian ada bermain peran, kemudian ada storytelling. Sebenarnya saya menyasar storytelling, harapannya mereka milih storytelling, tapi ternyata mereka milih gallery walk gitu. Jadi nggak apa-apa akhirnya gallery walk, tetapi didesain lagi gallery walk ini tetap memunculkan produk-produk tadi seperti saya sampaikan, tidak lagi hanya menempel kertas, tetapi silakan kamu bikin produk dan mendesain kegiatan di dalam gerai-gerai kamu untuk menarik pengunjung. Jadi aktivitas pembelajarannya tidak hanya menjelaskan produk, tetapi melalui aktivitas yang mereka bikin desainnya atau skenario-nya. Oh nanti pengunjung ke stand aku, ke gerai aku mau kasih ini, aku mau nanya ini, aku mau suruh ini. Itu mereka setiap kelompok berbeda-beda. Nah, mekanismenya seperti ini, ada perencanaan awal. Perencanaan awal itu meliputi pertemuan 1 dan 2. Kemudian di pertemuan 2 itu membuat produk. Kemudian poin 3, 4, 5 itu terjadi di pertemuan ketiga. Aktivitas saling berkunjung, bertukar informasi, menjelaskan informasi yang diperoleh, umpan balik dari guru sebagai fasilitator dan sesama peserta. Nah, itu adalah di pertemuan ketiga. Nah, sesi pembagian penghargaan karena itu juga mekanismenya dilakukan di awal pertemuan keempat atau di materi baru sebenarnya. Nah, kemudian untuk langkah-langkahnya Bapak Ibu di pertemuan pertama dibagi 4 sampai 6 kelompok. Kemudian di situ prosesnya menggali informasi sebanyak-banyaknya melalui beragam media. Kemudian kelompok itu dibuat berdasarkan spin of wheel of names. Jadi tetapi ketua kelompoknya sudah kita pilih dulu berdasarkan hasil pembelajaran pada materi sebelumnya. Kemudian saling mengamati ya kalau gallery walk, saling mengamati, bertanya seperti itu. Kemudian biar lebih jelas lagi ya, mungkin langsung saja ya Pak Iwan kita saksikan videonya bagaimana langkah-langkahnya. Tetapi sebelum yang pasti Bapak Ibu saya sangat takjub ketika di hari pertemuan ketiga mereka sangat ngerti prosesnya ya karena mereka terlibat dari awal dari perencanaan mereka mau apa. Mereka sangat ngerti, aktivitasnya sangat beragam. Mungkin kalau jadi guru kita kalah nih, lebih esensinya mereka lebih dapat mau diapain pengunjungnya itu. Ngobrolnya lebih dapat. Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya Bapak Ibu kita langsung saksikan saja semoga nggak ada kendala. Bismillah. Cekidot. Kelihatan nggak Pak Iwan? Kelihatan, Bu Bibi. Tapi suaranya nggak masuk. Suaranya nggak masuk. Suara dari videonya. Suaranya nggak kedengeran ya? Iya, suara dari videonya nggak masuk.
Bu Wiwi pakai headset kali. Enggak pakai. Enggak. Oh. Kemungkinan pengaturan ininya sharing. Iya, karena memang videonya agak bermasalah dari kemarin juga pas mau ngupload, makanya tadi sempat mintal sama Pak Iwan. Aku stop share dulu ya. Apa gimana? Mungkin efek PPT itu Mbak Wiwi itu. Coba di video asli aja yang diputar. Iya. Coba buka YouTube-nya aja Bu Wiwi, nggak apa-apa. Iya. Karena kalau sharing di sini kadang pengaturan audio melalui komputer harus agak Emang begitu ya. gimana ya, tricky seperti itu. Sabar ya Langsung. Bapak Ibu. Iya, di YouTube-nya aja ya Bu Wiwi ya. Baik, sambil menunggu Ibu dan Bapak, jika ada pertanyaan boleh langsung dituliskan di kolom chat atau nanti melalui raise hand boleh. Nanti akan langsung ditanggapi oleh Bu Wiwi. Seperti itu. Udah belum? Sebentar, belum ada. Apakah sudah di-share? Belum muncul. Nggak mau ya dia Pak. Gimana Bu Wiwi? Kok nggak mau dia? Pak Iwan Gimana? Coba sekarang. Efektif dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi akan muncul Udah jelas. Ulangin ya guys. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dwi Wiwi Nurhandayani, SHMPD, yang merupakan guru mata pelajaran pendidikan Pancasila di SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Melalui video ini, saya ingin berbagi praktik baik saya dengan judul Gallery Walk, Strategi Efektif dalam Pembelajaran Berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi akan muncul keberagaman. Keberagaman ini menjadi cara yang unik untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Model pembelajaran Gallery Walk dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk menggali apakah pembelajaran berdiferensiasi dapat memunculkan potensi-potensi peserta didik melalui aktivitas berpikir kritis, kolaborasi, yang nantinya akan memunculkan peserta didik dengan kompetensi kreatif. Praktik pembelajaran menggunakan model Gallery Walk dalam pembelajaran berdiferensiasi kali ini membahas materi berpancasila dalam kehidupan global. Pembelajaran ini terdiri dari 3 pertemuan. Semua pertemuan dirancang sesuai dengan mekanisme pada pembelajaran dengan model Gallery Walk. Terima kasih, selamat pagi, apa kabar semuanya? Pertemuan pertama dan kedua bisa dianggap sebagai perencanaan awal. Ibu tahu kalian punya kompetensi yang tersembunyi yang harus dikasih wadah untuk dikeluarkan. Jadi bebas ya, mau bentuknya apa aja. Guru menyediakan dan memfasilitasi peserta didik untuk berdiskusi, berkolaborasi melalui beragam media. Ada LKPD, ada video, dan sumber-sumber lain yang bisa dicari oleh peserta didik secara mandiri. Diskusi tadi, kelompok mana yang mau duluan? Silakan. Kelompok 4. Habis kelompok 4, kelompok berapa? Nama kalimat. Kita tahu sendiri kalau beberapa negara di internasional tuh memiliki ideologi yang berbeda. Ada yang punya ideologi yang benar-benar ketat agar fokus ke satu agama atau satu suku. Nah, bagaimana nih biar Indonesia tuh acak berhubungan diplomatik dengan negara yang seperti itu? Kita harus lihat juga dari sisi lainnya. Contoh soal kemanusiaan. Kita bisa mendapat soal kemanusiaan itu di kancah internasional karena kita bisa mendukung kemanusiaan. Setelah tadi kelompok 6 berdiskusi mengenai video yang telah dipaparkan di depan, kami menemukan beberapa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki oleh negara Indonesia. Dimulai dari kekuatannya, sebenarnya Indonesia itu memiliki ketersediaan sumber daya alam yang sangat berlimpah.
Setelah bersama-sama berdiskusi tentang peluang dan tantangan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia pada pertemuan pertama, pada pertemuan kedua selanjutnya peserta didik dalam kelompok membuat produk sebagai media untuk menyampaikan solusi terhadap bagaimana pelaksanaan nilai-nilai Pancasila di era global. Tampak jelas pada pertemuan ketiga bahwa model pembelajaran Gallery Walk efektif dalam memunculkan kompetensi-kompetensi peserta didik apabila disandingkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Silakan ketua kelompoknya untuk memberikan instruksi kepada anggotanya untuk go atau stay ya. Peserta didik tampak antusias, saling bertanya, saling berdiskusi, berpikir kritis tanpa ada rasa ketersinggungan satu sama lain. Nah, apa yang kalian manfaatkan? Kami di sini menjadikan salah satu contohnya, kami membuat salah satu infografis, ini salah satu bentuk konten kreatif juga, yang mana menjelaskan tentang pengalaman pribadi kami dengan Pancasila. Kelemahan. Nah, kami kasih 30 detik karena nyusun rencana, mau bagaimana, mau presentasi atau mau drama, silakan 30 detik. Jadi sekarang ya, kami pengen sebagai itu, jadi marketing untuk membantu. Jadi dari produsen, kita sebagai misalnya pengguna digital itu berkolaborasi untuk memasarkan produk lokal. Si anak-anak gimana belajarnya hari ini? Ternyata anak ibu kreatif semua ya, gitu ya. Kalau untuk solusi, ibu senangnya kalian semua menuntut audiens atau tamu yang datang itu untuk paham juga. Itu rata-rata setiap stand ada gamenya ternyata ya. Kalau bentuk sudah unik semua, rapi, masih ada beberapa yang memang kelihatan kurang rapi. Terus secara estetis semua udah estetis. Secara teknis tadi itu ada yang beberapa pengelolaan karakter materialnya udah oke banget. Yang dari saya dapatkan sendiri yaitu bagaimana berbedanya pendapat-pendapat antara setiap kelompok, yang dimana perbedaan pendapat ini bukannya malah melongsorkan pendapat yang lain, malah mendapatkan titik tengahnya untuk kekurangan atau hal yang harus diperbaiki. Mungkin dari secara kita menyiapkannya mungkin kurang gercep atau apa. Kita bekerja sama dengan kelompok dan di situ juga bisa mempererat antar pertemanan di kelas. Nah, di situ juga kita bertukar kreativitas untuk membuat hal-hal yang belum pernah kita coba, terus memikirkan materi apa yang bakal kita bahas nanti. Juga pas hari ini Robi juga banyak bertanya-tanya tentang materi-materi yang telah mereka paparkan, dan di situ juga menambah wawasan baru buat Robi sendiri. Terus saya juga mendapatkan banyak insight baru, terutama dari kelompok salsa tadi, yang mereka tuh menggunakan seni, lebih ke itu penyebarannya menggunakan solusinya dari seni ya tadi salsa ya, dari pembuatan posternya yang disebarkan melalui media digital. Terus saya juga mendapatkan banyak pandangan baru dari Dina, yang Dina tuh membuat pengen menjadi sebagai konsumen itu bisa membantu UMKM itu dengan cara mempromosikannya. Sudah benar bahwa pembelajaran dengan menggunakan model Gallery Walk merupakan strategi efektif dalam pembelajaran berdiferensiasi. Model ini dapat memunculkan keberagaman yang sangat beragam. Dalam pembelajaran materi penerapan Pancasila di kehidupan global ini, pertama-tama kami diberikan beberapa sumber informasi yang dapat kami akses untuk memperoleh berbagai informasi terkait penerapan Pancasila di kehidupan global. Setelah kami mendapatkan informasi tersebut, kami diberikan analisis SWOT, yang dimana kami dapat menganalisis apa saja kekuatan, apa saja kekurangan, kelemahan, dan juga ancaman dari penerapan Pancasila di dalam lingkup global ini. Nah, setelah kami menemukan ancaman dan kelemahannya, kami diminta untuk dapat menyajikan solusi-solusi untuk mengatasi hal-hal tersebut. Setelah itu, kami membuat suatu produk yang mana kami tampilkan di dalam sebuah pagelaran, Gallery Walk, yang dimana dalam pagelaran ini kami dapat melakukan tanya jawab dari satu kelompok lain, dari satu stand ke stand lain, dan hal tersebut membuat pembelajaran tidak monoton dan tentunya asik sekali, yang mana pagelaran tersebut kami lakukan hari ini. Nah, di pagelaran itu juga setiap kelompok telah menyajikan produk-produk dari solusi yang telah mereka pikirkan sebelumnya. Ada yang membuat dalam bentuk mading, ada yang membuat dalam bentuk gallery work, dan berbagai macam permainan-permainan disajikan yang membuat
kami tidak bosan ketika belajar. Dan hal ini juga dapat mempermudah kami dalam bertukar informasi bersama kami antar kelompok satu dan kelompok lainnya. Dan tentunya pembelajaran seperti ini baiknya terus dipertahankan karena tidak hanya monoton di kelas saja dan tidak hanya itu saja, tidak hanya berfokus pada tulisan, tapi kami diminta untuk dapat paham dengan kami sendiri yang mempraktikannya dengan tanya jawab secara fleksibel. Dan hal tersebut tentunya dapat memudahkan kami dalam memahami materi-materi yang diperlukan. Kemarin saya ikut berkolaborasi dengan Ibu Wiwi di pembelajaran pendidikan Pancasila. Pembelajaran kemarin itu sangat menarik, sangat membuat saya pengen mencoba juga nanti di pembelajaran saya, karena menurut saya itu akan membuat anak-anak menjadi lebih paham dengan materi yang nanti dipelajarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Epi Rantos, Kepala SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Alhamdulillah pada bulan ini saya melakukan tugas sebagai kepala sekolah, yaitu melakukan observasi guru mengajar di kelas. Beliau mengajar dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dengan model gallery walk. Saya lihat anak-anak sangat tertarik dengan model pembelajaran ini. Anak-anak melakukan bertukar peran ya, banyak sekali kegiatan-kegiatannya seperti mereka adakan kuis, ada drama dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan model ini bisa menjadi alat untuk berbagi praktik baik bagi ibu terhadap teman-teman. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada salahnya menggunakan model belajar gallery walk agar pembelajaran berdiferensiasi lebih efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu. Jadi mungkin ditambahkan poinnya adalah dengan ada guru kolaborator dari seni budaya, itu juga hasil refleksi saya juga menambah motivasi peserta didik dalam mereka tercengang-cengang, oh bisa ya guru ini berkolaborasi, oh guru seni bisa ya ikut mengajar atau ikut dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Justru di situ saya ingin menekankan bahwa ilmu itu tidak berdiri sendiri gitu ya. Tidak berdiri sendiri, saling ya memang satu kesatuan, ilmu itu tidak bisa terpisahkan. Mungkin sekian berbagi praktik baik dari saya, Bapak Ibu, silakan monggo kalau ada pertanyaan ataupun masukan. Jadi narasumbernya mungkin tidak hanya saya suka live ya langsung. Nih kalau pada mau datang, kalau mau masuk silakan. Jadi memang semua proses juga berlangsung sesuai dengan pembelajaran pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 itu memang sesuai tanggalnya, sesuai jam saya ngajar Bapak Ibu. Jadi memang itu mengalir seperti itu gitu, tidak ada konsep atau tidak ada skenario yang gimana-gimana. Mungkin itu saja kepada Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan kepada Bapak moderator kita hari ini Pak Iwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Wiwi. Boleh dong Ibu dan Bapak berikan reaksinya? Wah, boleh nih berikan reaksinya. Ya, oke. Baik, nah Ibu dan Bapak, pada kesempatan malam ini ternyata spesial juga Ibu dan Bapak. Nah, ada salah satu murid dari Bu Wiwi yang bergabung di dalam room ini, Ibu dan Bapak. Kita sapa dulu deh. Halo, Adik Dina Wardana, selamat malam. Wah, suaranya belum muncul ini. Mungkin settingan mikrofon atau apanya? Kok suaranya masih kecil Izin, atau memang belum ya. muncul? Izin Pak Iwan, di kolom chat ada Bu Kasmawati. Oke, baik, sambil menunggu ini ya, sambil menunggu Adik Dina untuk bisa menyalakan mikrofonnya, mungkin bisa ini ada beberapa pertanyaan nih dari kolom chat sebelum nanti kita juga membuka sesi tanya jawab yang secara langsung. Ini dari Bang Pur. Nah, ini pertanyaannya ada 2 nih. Ini untuk pelaksanaan berapa JP ya, Bu Wiwi? Ini pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, boleh nggak nih ditampilkan dokumentasi foto-foto kegiatannya seperti itu? Monggo, Bu Wiwi bisa langsung ditanggapi. Oh langsung, ya.
Itu 3 JP, Pak. Yang pertama tanggal 5, yang kedua tanggal berapa ya lupa, yang ketiga tanggal 26. Jadi memang sesuai jam pelajaran saya agak terpotong 1 minggu karena ada kegiatan di sekolah, kegiatan Maulid Nabi yang harusnya saya masuk. Jadi 6 JP. Oke, 6 JP. Nah, kemudian ada nggak dokumentasi fotonya ini, Bu Wiwi? Yang masih Fotonya, penasaran nih. iya, sebenarnya semuanya di video tadi sudah terangkum Mm-mm. di situ sih kegiatannya gitu ya. Nanti saya cari dulu. eh, Oke, bolehlah sambil dicari-cari dulu. Ini adik Dina sudah bisa untuk berkomunikasi, suaranya masuk atau belum? Oke, oke. Oh, belum juga. Ya, Baik. ini misalnya pertemuan kedua, Pak, gitu ya. Karena Oke, ya. diferensiasi karena ya peserta didik menentukan sendiri produknya apa, inspirasinya bisa dari mana saja, tetapi sudah berdasarkan konsep yang dihasilkan di pertemuan pertama. Salah satu. Ada juga, saya stop share dulu. Dina, ada kendala apa, Nak? Padahal mic-nya udah on ya itu ya. Iya, Oke, ini sudah. lagi. Nah, itu Mungkin udah tuh. Oke, mungkin belum ininya, Bu Wiwi. Ya, Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Bu Wiwi. Oke, nggak apa-apa. semoga ini ya bisa untuk disambung nanti. Oh, ini ada murid-murid Bu Wiwi yang lain ya. Di sini ada Salwa dan Ya, Mauka. Halo, selamat malam, Adik Salwa dan Adik Mauka. Bisa Iya, kan? Pak. oh Hah? Salwa. Oke, ini suaranya Salwa ya. Iya, Wah, Salwa. Mungkin kalau mau dengar dari Salwa boleh Bapak Ibu tanyain iya, aja. baik. Halo Adik Salwa. Iya, halo. Ya, selamat malam. Adik Salwa mungkin bisa ini ya sedikit bercerita gimana sih pembelajaran PPKN yang kemarin menggunakan Gallery Walk itu menurut Adik Salwa gimana? Mungkin bisa disampaikan pendapatnya, apakah menyenangkan, kemudian prosesnya seperti apa, kemudian hasilnya dari mungkin ini kelompok ya tadi, Adik Salwa hasilnya bagaimana? Mungkin bisa disampaikan seperti itu supaya Ibu Bapak guru yang ada di ruangan ini juga mempunyai gambaran yang lebih konkret seperti itu. Baik, Dek Salwa silahkan memberikan penjelasan, mungkin beberapa menit kami berikan waktu. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kemarin jalannya proses Gallery Walk. Nah, yang seperti yang di video yang tadi dijelaskan oleh Ibu Dewi dan penjelasan sebelumnya, pertama tuh kan kami memulai dari perencanaan awalnya dulu nih, dari pemberian materi, pembuatan kelompok, sampai ke diskusi. Nah, yang kelompok saya sendiri itu melaksanakan yang ini nih, yang permainan kartu seperti yang dapat dilihat di background Zoom-nya itu ada yang permainan milih kartu. Nah, itu kelompok saya melakukan hal tersebut karena kan berbeda-beda produknya. Kalau dari kelompok lain ada yang bikin pop-up book, ada yang bikin mading. Di situ tuh mereka membuat materi mengenai analisis SWOT. Analisis SWOT itu analisis tentang potensi alam Indonesianya, terus kelemahannya, keuntungannya, opportunity-nya, terus kelemahannya dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Nah, kami di situ tuh pas hari H itu mengadakannya di ruangan terbuka tuh kalau di sekolah kami namanya kursi prestasi. Nah, di situ tuh dijajarkan setiap kelompok, lalu untuk menjadi kan yang lebih menarik kan mengadakan snack di tiap kelompok masing-masing. Jadi setiap tamu yang datang itu selain mereka mendapatkan ilmu, mereka juga bisa saling bertukar pikiran. Habis itu dengan benefitnya jadi dapat snack gitu. Jadi pembelajarannya jadi lebih menyenangkan. Menurut saya sendiri pembelajaran ini menyenangkan karena kalau dari pembelajaran lain
kurang interaktif. Tapi menurut saya di pelajaran pendidikan Pancasila ini, terutama model gallery walk itu jadi lebih interaktif karena dari testimoni teman-teman saya sendiri, mereka jadi lebih bisa menguasai skill public speaking, terus kata mereka bisa lebih menguasai materinya karena saya mendapatkan materi dari belajar sendiri, tapi mendapatkan materi juga dari orang lain. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih sekali. Wah, sudah ada penguatan lagi nih dari muridnya secara langsung, Ibu dan Bapak. Nah, baik, Ibu dan Bapak semuanya, kita akan masuk ke tanya jawab sekarang. Ya, terima kasih kepada tadi, aduh, siapa tadi namanya ya? Salwa ya? Salwa, ya, terima kasih Dek Salwa sudah memberikan penjelasan dengan sangat baik sekali kepada Ibu Bapak yang ada di ruangan ini. Kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab yang secara langsung. Ini ada rekan-rekan kita yang akan memberikan pertanyaan. Yang pertama, mungkin yang dari tadi pertama adalah Bu Niluh Casmini. Silahkan Bu Niluh. Terima kasih, selamat malam. Wih, keren sekali. Keren. Kalau saya perhatikan, simak dari video tadi, kemudian antusias muridnya jelas terlihat gimana ya, sangat menyenangkan untuk pembelajaran PPKN karena saya waktu SMA terus terang PPKN itu pembelajaran yang paling tidak disukai gitu, karena terlalu banyak menghafal. Nah, tapi kalau seperti ini caranya itu saya yakin menyenangkan. Nah, kita kan memberi penguatan aja nih Mbak Wi ya. Ini strategi kan, bukan model. Karena tadi model pembelajaran apa? Gallery walk itu model pembelajaran sih. Oh, gallery walk itu model pembelajaran. Iya. Ya. Berarti baru saya tahu gallery walk. Saya kira strategi walk itu hanya strategi aja dalam pembelajaran. Nah, itu mungkin yang harus dikuatkan nanti, terutama untuk juri-juri nanti yang paham tentang itu. Kita harus punya jawabannya. Karena yang saya tahu untuk model-model pembelajaran baru ini aja, baru kali ini tahu. Kemudian untuk gininya, berarti kan ada sintaksnya Mbak ya? Iya Bu, ada. Oh, berarti ada sintaksnya. Oh, berarti aman. Berarti di konsep mengkomunikasikan hasil pembelajarannya ini aja nanti jelas sekali kelihatan gallery walk-nya ya. Nah, saya kira ini memang novelty-nya ada di sini karena walaupun berdiferensiasi, saya juga sering melakukan pembelajaran berdiferensiasi, tapi kalau cara mengkomunikasikannya hanya itu saja gitu, bosen. Betul, bosan. Tapi setelah saya menyimak ini, terus terang sangat-sangat bagus sekali. Itu aja Mbak Wiwi, bukan pertanyaan, tapi penguatan bagus sekali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Niluh. Izin Pak Iwan mungkin menanggapi sedikit. Terima kasih masukannya bahwa memang gallery walk itu model, jadi model. Sebenarnya kita agak ambigu antara model, strategi, teknik, metode gitu ya. Mau beberapa pakar juga ada yang bilang sama aja gitu kan ya. Tetapi membaca beberapa artikel memang itu disebutnya model gitu kan. Nah, model itu sebagai strategi tadi. Alhamdulillah terima kasih Bu Niluh udah catch the point ya maksud dari strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Casmini dan Bu Wi atas pertanyaan, bukan ya, masukannya dan juga penguatannya. Kemudian yang kedua langsung kita buka kesempatan kepada Pak Hairul. Monggo Pak Hairul. Iya, baik. Terima kasih Mas Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Bu Wiwi. Waalaikumsalam. Pak Hairul. Sehat Bu Wiwi? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa, keren sekali ya. Suara tetap seperti biasa, segar sekali ya. Jadi apa ya? Jadi enak perasaan dengar suaranya Mbak Wiwi. Baik, Itu di video nggak ada yang pakai mic loh Pak Hairul.
Oh iya, betul. Baik Bu. Sama ya dengan Mbak Cas, luar biasa keren sekali metode yang digunakan dan ini saya kira suatu modifikasi pembelajaran yang sangat luar biasa ya. Terkait dengan pembelajaran diferensiasi dengan menggunakan gallery walk ini saya kira semuanya dapat Mbak Wi ya. Asesmennya ada tadi ya. Tadi di awal sudah Mbak Wi mengatakan bahwa sebenarnya yang diharapkan muncul dari Mbak Wi sendiri seandainya mau menerapkan pembelajaran sesuai dengan kemauannya Mbak Wi kan muncul kemungkinan muncul yang storytelling tapi rupanya dari anak-anak menginginkan seperti itu kan saya kira suatu asesmen yang betul-betul memperhatikan kebutuhan peserta didik sehingga kebutuhannya itu tercover di situ menurut saya. Nah kemudian pada saat diferensiasinya tiga-tiganya muncul menurut saya Mbak Wi. Diferensiasi konten, diferensiasi proses dan produknya kelihatan ya. Sehingga saya mengatakan di chat saya katakan super keren karena itu bisa tercover dan lebih kerennya lagi Mbak Wi saya direfleksi itu dari itu alami saya lihat peserta didik yang memberikan refleksi itu alami betul-betul alami bahwa tidak ada settingan seperti itu ditambah lagi dengan refleksi langsung tadi dari Nak Salwa ya itu saya kira tidak bisa kita atur sedemikian rupa sehingga bisa seperti itu. Begitu juga dengan refleksi dari rekan guru, kolaborasinya luar biasa dengan kepala sekolah ya. Itu saya kira saya sangat mengapresiasi itu dan itu dilakukan observasi langsung oleh kepala sekolah. Kemungkinan juga untuk kepentingan kinerja yang Mbak Wi ya. Iya, sebenarnya mungkin agak spill sedikit ke Bapak Kepala Sekolah memang paling sering saya gangguin bukan Bapak yang ini aja yang kedulu-dulu saya karena anak tuh paling nih besok piagamnya yang bagian kepala sekolah mau nggak atau nggak saya misal pokoknya saya sering ke kantor kepala Pak lagi sibuk nggak kenapa Bu lihat saya ngajar saya emang seperti itu habitnya. Iya, oke. Itu kerennya, Boy. Biasanya malah kita hindari ya. Beberapa Ya, teman-teman itu malah hindari untuk diobservasi iya, karena itu ada saya senang pertimbangan. Kak. Bukan untuk saya sebenarnya Pak, itu lebih ke murid biar mereka tahu bahwa saya seniat itu memberikan pembelajaran kepada mereka gitu. Apa namanya, menghadirkan kepala sekolah itu juga salah satu reward kepada mereka. Itu tujuannya seperti itu sebenarnya. Oke, iya baik. Oke, kembali ke videonya tadi yang ditampilkan ya. Saya lihat peserta didik itu sangat enjoy banget ya. Iya. Happy bermain dan itu menandakan bahwa metode itu memang mereka kena ya sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah mungkin sedikit pertanyaan saya Mbak Wi yang mungkin saya terlewatkan ya atau mungkin saya belum dapat itu evaluasinya gimana sih Mbak Wi untuk pembelajaran diferensiasi dengan gallery walk ini? Iya Itu aja kalau mungkin yang ya mungkin enggak saya aja muridnya juga tahu penilaiannya gitu ya. Jadi dari pertemuan pertama mungkin lewat observasi, kemudian mereka juga ada LKPD, kemudian ada analisis SWOT-nya juga, kemudian di pertemuan kedua masih observasi juga. Nah, di pertemuan ketiga yang sudah menghadirkan Pak Randy selaku guru seni budaya itu Pak Randy menilai produknya gitu ya. Menilai produknya itu penilaiannya jadi sudah di awal di pertemuan kedua sudah saya sampaikan jadi mereka sudah tahu apa yang akan dibuat. Indikatornya memang murni dari guru seni budaya. Kalau dari saya tetap bisa dari pengetahuan dan keterampilan juga bagaimana cara berbicara, bagaimana cara menyampaikan pendapat, seperti itu. Jadi saya mengamati saya datang ke setiap gerai, jadi seperti itu. Dan mereka juga membuat laporan, jadi saya tinggal mensinkronkan, benar nggak muncul nggak aktivitas ini tadi sesuai dengan yang waktu saya kunjungi. Mungkin seperti itu Pak Hairul. Dan juga Oke. untuk refleksi itu memang terjadi pada saat pembelajaran. Jadi memang saya syuting di 3 Kamis di jam mapel saya dan udah syuting aja gitu. Nggak pakai kamu gini nggak syuting aja. Jadi yang maju pun itu memang tidak diminta, memang maju aja gitu. Ya Iya. alhamdulillah seperti itu. Terima Iya. kasih. Iya Mbak Wi, memang kelihatan kok alami tuh refleksinya dari anak-anak. Saya kira komplit ya. Dan mungkin sedikit lagi Mbak Wi, ini kan ada juga yang saya simak tadi itu menggunakan analisis SWOT ya. Sepaham saya analisis SWOT kan itu untuk melihat kelemahan dan kelebihan dari mungkin apa yang kita miliki terus analisis bagaimana peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran itu.
Bagaimana sih menurut Mbak Wi penerapannya itu dalam pembelajaran, kaitannya dengan pembelajaran gallery Pendidikan walking? Pancasila. Ya. Jadi untuk Termasuk ya. analisis SWOT itu dilakukan di awal dalam rangka untuk menggali atau memberikan pemahaman kepada murid sebenarnya mungkin ada sedikit KSE. Jadi di awal pembelajaran sebenarnya saya menayangkan video tentang kekayaan alam Indonesia dengan harapan untuk menggali perasaan, mengingat kembali. Tetapi tidak hanya sebatas itu. Di sisi lain saya pengen juga anak-anak ini kan Indonesia kan terkenalnya negatifnya. Jadi saya sampaikan melalui video juga, nih loh Indonesia itu bagusnya ini, peluangnya ini, kekayaannya ini. Nah, melalui analisis SWOT tadi saya jelaskan dulu di awal analisis SWOT itu apa gitu. Jadi melalui video-video stimulus atau video pemantik tadi disampaikan di video, peserta didik itu bisa menganalisis sendiri. Jadi mereka bisa berpikir kritis. Makanya muncul di pertemuan pertama adanya diskusi yang mendalam. Mereka baru tahu misalnya ternyata kapur barus itu dari kota Barus, seperti itu Pak. Jadi memang intinya menggali pemahaman sedalam-dalamnya sehingga mereka nantinya tahu nih konsepnya mau ngapain nih di galeri waktu aku konsepnya apa. Aku bikin produk apa sebagai media untuk mengajak bagaimana sih menjalankan nilai-nilai Pancasila di era global oleh kita sebagai generasi muda. Dan alhamdulillahnya dapat. Mereka nangkep. Oke, luar biasa Mbak Wi. Iya, sangat keren sekali memang Mbak Wi. Saya kira selamat ya Mbak Wi, selamat. Ini menjadi inspirasi buat kami juga untuk bisa memodifikasi pembelajaran atau melakukan pembelajaran yang lebih keren lagi. Baik, terima kasih Mbak Wi, sekali lagi selamat ya. Oke, baik, terima kasih Mas Iwan. Sebelum saya akhiri mungkin boleh saya satu buah pantun boleh Mas Iwan? Boleh, silakan Pak Idul. Mas Iwan, terima kasih. Ini juga rekan keren ini. Baik, terima kasih Mas Iwan. Ke Ciawi naik mobil hardtop. Cakep. Mbak Wiwi memang top. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, ini pantunnya singkat sekali nih dari Pak Hairul. Ini harusnya 4 bait, 2 bait ini Pak Hairul. Tapi Pak Hairul terima kasih sekali ya. Asal dulu Mas Iwan. Langsung kita lanjutkan ini. Ini Bu Kasmawati. Bu Kasmawati, silahkan Bu. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sebelumnya selamat malam dan salam kenal untuk semuanya. Salam kenal Bu Kasmawati. Ya, pertama-tama saya apresiasi dari berbagi praktik pada malam hari ini dari Ibu Wiwi, koordinator dari Bangka Belitung ya Ibu. Iya Bu. Ya, terima kasih Bu Kasmawati, peserta pertama loh Bapak Ibu yang hadir di Zoom. Iya Ibu. Salam kenal Ibu. Kebetulan kenal, Ibu. Bu. Iya, saya ikuti dari awal sampai selesai. Luar biasa Bu. Dan saya sebagai koordinator Kabupaten Paniai sangat terinspirasi dengan strategi pembelajaran yang sudah diterapkan sama Ibu. Dan ternyata pembelajaran PPKN itu sangat menarik ya Bu. Karena pemikiran saya pembelajaran PKN itu ya mungkin hanya cuma mencatat atau diskusi dan lain sebagainya. Ternyata dari strategi yang Ibu terapkan ini ternyata membuat siswa jadi bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Cuma yang jadi pertanyaan saya di sini, Bu, untuk saya kan saya mengajar di Papua Tengah, Ibu ya, di Kabupaten Paniai, di pedalaman. Yang jadi tantangan saya di sini, Bu, maksudnya untuk membagi kelompoknya, untuk apakah ada asesmen awal Ibu ketika mau membagi kelompok, kemudian bagaimana cara menerapkan strategi ini ketika peserta didiknya istilahnya ya boleh dikata Ibu daya tangkapnya kurang. Apakah kita membaginya nanti itu kita berikan dulu asesmen kognitif kepada peserta didik, setelah itu kita melihat kemampuannya, kemudian cara membaginya seperti apa. Dan tadi saya lihat dari Ibu Wiwi mulai dari awal pembelajarannya videonya itu sampai akhir luar biasa. Dan saya melihat mulai dari seperti teman-teman yang lain juga tadi mengatakan bahwa memang dapat Ibu pembelajaran berdiferensiasinya. Mulai dari ya kontennya, kemudian prosesnya, produknya, ketemu semua. Sampai asesmennya juga dapat Ibu, luar biasa. Dan saya melihat juga siswanya aktif Bu, semua aktif. Dari setiap kelompok itu mereka
berani untuk mengeluarkan pendapat atau ini komentar terhadap pelajaran, dan mereka semua sangat senang mengikuti. Karena menurut saya pembelajaran PKN ini ya boleh dikata Ibu, kalau misalnya kita tanya untuk di kabupaten saya di pedalaman itu, saya lihat cara mengajar guru-gurunya masih kurang kreatif sih Bu, dan saya melihat Ibu ini mungkin nanti bisa saya jadikan ini ya, dan semoga nanti saya bisa terapkan juga di pembelajaran saya. Kebetulan saya mapel bahasa Indonesia Bu, dan yang menjadi pertanyaan juga, apakah ini strategi ini bisa diterapkan di semua mapel ya Bu Wiwi? Nah, mungkin nanti Bu Wiwi bisa tanggapi. Nah, demikian dari saya Bu, dan saya sekali lagi memberikan aplaus yang sangat luar biasa kepada Ibu Wiwi, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu, dan teruslah berkarya dan jangan pernah bosan untuk berbagi. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Bu Kasmawati. Izin menjawab ya Pak Iwan? Langsung Bu Wiwi, Ya. silahkan. Untuk pembelajaran berdiferensiasi dari selama ikut CGP, salah satu materi yang saya suka adalah pembelajaran berdiferensiasi. Saya menarik garis benang merah dari diferensiasi itu mungkin tidak dari konten, proses, dan produk, tapi saya menarik bagaimana kita menghargai kebutuhan murid dan bagaimana kita menghargai dan memfasilitasi hal itu. Jadi jangan terlalu stres dengan analisis diagnostik awal, kognitif, non kognitif. Mohon maaf ya. Tapi maksudnya terkadang itu yang membuat orang untuk jiper melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Padahal tidak serumit itu. Misalnya pembagian kelompoknya tadi saya jelaskan di awal, kita kan sudah berproses di materi sebelumnya. Ada siswa-siswa yang menurut kita bisa menjadi pemimpin atau ketua kelompok, itu kita tentukan dulu. Begitu ya Salwe ya. Jadi saya tentukan dulu ketua kelompoknya. Justru dalam pembelajaran berdiferensiasi menurut saya semakin berbeda, itu akan semakin memunculkan sense of kolaborasinya semakin muncul. Jadi jangan ada ketakutan dulu bahwa murid saya nggak bisa. Justru saya sampaikan, dan saya kaget Bu Kasmawati. Ternyata mereka lebih keren loh kalau jadi guru gitu ya. Mereka tahu how to interact gitu. Bagaimana berinteraksi, bagaimana menyampaikan pembelajaran. Jadi misalnya kelompoknya Salwa, dia kasih kamu mau main drama atau kamu mau jawabnya pakai drama, apa jawabnya biasa. Itu seperti itu sampai ke situ skenario di gerainya kelompok 4 tadi. Misalnya si Dina, saya nggak kepikiran, saya mikir mereka pasti bikin ala kadarnya. Ternyata mereka berkepikiran salah satu menerapkan nilai-nilai Pancasilanya adalah dengan menjaga lingkungan. Produknya itu dari barang waste atau sisa barang daur ulang seperti itu. Itu pun saya temukan ketika saya berkunjung ke kelompoknya si Dina misalnya seperti itu. Jadi untuk untuk analisisnya itu dari saya menggunakan hasil pengamatan, hasil penilaian saya selama di materi bab sebelumnya Bu Kasmawati. Apakah bisa dilakukan di mata pelajaran yang lain? Saya rasa bisa, gitu, sangat bisa. Misalnya kimia ada bikin apa gitu kan misalnya. Bisa aja dalam bentuk gallery walk. Mereka menampilkannya, menjelaskan proses pembuatannya atau apa, atau fisika mungkin. Kemudian kalau bahasa Indonesia apalagi Bu, gitu ya. Jadi tetap semangat, jangan kaget kalau anak kita itu ternyata memiliki kemampuan yang memang sebelumnya belum sempat aja, belum kita temukan aja. Belum kita temukan. Ketika kita mengasih wadah atau memfasilitasi dengan wadah yang tepat, kita akan terkaget-kaget. Seperti saya kaget. Gitu aja. Oke Bu Kasmawati, saya yakin muridnya juga nanti keren-keren. Ya, kita belum nemu aja gitu resepnya, mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Iwan, Bu Kasmawati. Oke, siap, luar biasa sekali. Ini langsung ya, ini banyak sekali yang ingin bertanya. Bang Herdi, silahkan Bang Herdi. Oke, terima kasih Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang telah disampaikan oleh juga ditampilkan luar biasa.
diterapkan gitu dalam karya itu sudah diimplementasikan gitu. Apalagi sekali siswa Baudik menyampaikan satu hal karena dia tidak menyampaikan konten dari segi pelajaran, menyampaikan mereka terlatih dalam segi kemampuan itu sangat luar biasa sekali. Izin untuk boleh bertanya ada siswanya Mbak Desalwa ya tadi. Desalwa masih Salwa, oh iya. Salwa. Desalwa boleh bertanya atau boleh berbagi? Iya. Halo, Masih ada. Siapa? Masih ada. masih. Desalwa ketika tadi refleksi mengenai pembelajarannya Wikiwa Dasa tentunya kan yang sudah Desalwa sampai refleksi tersebut. Boleh izin Desalwa sampaikan refleksi antaranya ketika ini Desalwa mengamati rekan-rekan Desalwa yang ada Bande Desalwa di mana peserta didiknya itu berdiam, tidak mau bicara. Mungkin ada yang suka pelajarannya atau tidak suka belajar dari gurunya dan lain-lainnya ya. Dari pengamat Desalwa sendiri nih, dari mereka karakter ada boleh banyak perubahan apa saja bahwa lihat gitu ketika pembelajaran ini diimplementasikan di kelas, perubahan proses yang role dari pengamatan dan Desalwa ya, itu yang disampaikan cenderung yang tipnya gitu. Misalkan Salwa sendiri wilayah yang paling yang lain boleh berbagi. Oke, Mbak Wiwi tadi bisa ini, Ya, mohon maaf. mungkin intinya Salwa suruh menjelaskan tentang perubahan yang dia lihat ya Pak di ketika pembelajaran di Terhadap kelas. temannya yang Ya temennya ya, yang dia lihat perubahan yang dia lihat dari teman-temannya ya, gitu ya intinya. betul, yang pasif, yang tidak suka pelajarannya. Oh ya, Salwa, ya ulang. Salwa jelas nggak pertanyaannya? Intinya kamu ngelihat nggak ada perubahan dari teman-teman kamu dari pertemuan apa dari materi sebelumnya dengan materi ini yang pakai gallery work yang kamu lihat apa? Kayaknya itu pertanyaannya. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Jadi, untuk hal yang berbeda dari teman-teman saya yang saya amati ya. Kalau misalnya dari teman-teman saya nih kan ya, kalau boleh jujur nih, teman-teman saya kebanyakan nggak suka belajar. Mereka lebih suka dengan bermain gitu ya. Nah, dengan metode gallery walk ini, biasanya mereka kan nggak kurang menguasai materi-materi lain seperti pendidikan Pancasila, yang mana kan stereotipnya kayak pandangan, banyak orang yang berpandangan kalau di Pancasila tuh kan cuma ngapalin undang-undang. Nah, kalau misalnya dari teman-teman sendiri, kalau saya tanya kemarin katanya mereka lebih menguasai materi ini nih, karena mereka kan di sini nih kita nggak terlalu berfokus pada undang-undang, nggak berfokus kepada hak asasi manusianya dan sumber daya alamnya, bagaimana cara mengkaitkannya. Tapi di sini mereka bisa belajar dengan lebih menyenangkan. Oleh karena itu materinya jadi lebih melekat di pikiran mereka gitu, Pak. Habis itu kalau misal dari ininya sendiri, penguasaan materinya kalau dilihat dari seperti yang saya jelaskan sebelumnya dan itunya kan kalau tiap berkunjung ke stand itu bakal ada sesi tanya jawab, diskusi gitu. Nah, di sini nih kalau misal saya lihat itu penguasaan materi mereka tuh udah baik, terutama pas mereka berkunjung ke stand Salwa sendiri yang ada sistem pakai kartunya, yang mana tuh kan mengadopsi dari game tarot ya, yang mana kan kita yang ngejelas orang milih kartunya dan kita menjelaskan takdir mereka, tapi yang ini dibalikin, kita menggambarnya yang itu tuh 24 kartu tuh digambar manual dan mereka tuh ngejelasin dari 4 analisis SWOT itu mereka yang ngejelasin ada 6 pembagiannya dari 6 bidang, jadi mereka yang ngejelasin dan saya pribadi shock gitu karena kami udah menyiapkan banyak hadiah dan kami berekspektasi kayak mungkin mereka kurang gitu ya, mungkin sedikit gitu yang bakalan jawab drama. Bahkan kami sampai membeli produk berupa susu, dan ternyata malah banyak gitu yang menjawab dengan drama. Hal itu menunjukkan perubahan keinginan belajar mereka itu tampak sangat signifikan gitu, Pak.
Mungkin sekian saja, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bowie. Betul-betul ini benar-benar melekat siswanya di pengadilannya, soalnya cara menyampaikan dan nanti jawaban siswanya terlihat sekali gitu. Masih Mbak Wiwi. Terima Pak. kasih. Penjelasannya luar biasa sekali dari Dek Salva ini. Langsung saja ke Pak Zaidir. Silakan Pak Zaidir. Baik, terima kasih waktunya Mas Iwan. Ini keren banget ini Mbak Wiwi, karena tadi saya sempat dari awal melihat perpustakaannya keren, bahkan saya sampai nggak percaya itu perpustakaan beneran apa enggak, ternyata benar-benar perpustakaan yang luar biasa. Dari hal yang sudah Mbak Wiwi kerjakan ini, kalau saya sempat ngecek nih apa sih sebenarnya Gallery Work, kan di sana ternyata Gallery Work itu adalah metode pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam aktivitas berjalan di sekitar kelas atau ruang tertentu untuk mengamati, menganalisis, dan berdiskusi tentang berbagai materi atau karya yang telah dipajang di beberapa titik, biasanya di dinding atau meja di setiap galeri, menampilkan berbagai informasi, pertanyaan, atau karya yang harus dipelajari oleh peserta didik. Nah, dari hal ini teman-teman, kalau saya lihat yang dihasilkan oleh Mbak Wiwi ini sudah masuk dalam kategori yang dimaksud di sini. Saya tidak pernah khawatir sih dengan kegiatan-kegiatan dilakukan oleh siswa-siswa, terutama untuk siswa di SMA, karena memang anak-anak kita ini kalau kita sejujurnya luar biasa pekerjaannya, kan hanya dengan menerapkan sedikit pembicaraan ke mereka, mereka sudah bisa mengaktualisasikan segala sesuatu yang kita inginkan. Bahkan yang kita inginkan mereka malah di luar ekspektasi, luar biasa keren banget. Dan itu sangat mantep bener. Bahkan saya sempat mengatakan, kalau ini diikutkan di GTK inovatif, kalau saya sebagai jurinya ini udah juara ini Mas Iwan. Seperti itu gambarannya. Karena tinggal kan mengatur waktu tinggal dari 5 sampai 10 menit, kayaknya ini udah cocok banget. Ditambah lagi mungkin nanti di sana itu penambahan masukan itu Mbak Wiwi. Kalau ada masukan dari guru sudah oke, kepala sekolah sudah oke, dari siswa sudah oke, mungkin ada kolaborasi sedikit dari orang tua si anak ini. Apakah yang mereka hasilkan itu mendapatkan apresiasi luar biasa dari orang tua dengan yang dikerjakan oleh siswa. Karena saya melihat kerjaan siswa ini pasti akan diinformasikan terus dengan orang tua. Kamu lagi ngapain nak? Ini ada kerjaan dari Bu Wiwi yang menyatakan seperti ini. Dan hasil itu sendiri itu pasti bertambah lagi masukan dari orang tua untuk kita. Dan terakhir mungkin kalau saya mau nyampaikan, sukses tuh Mbak Wiwi, karena ini keren banget, luar biasa keren. Dan untuk penghargaan bagi Mbak Wiwi, sebenarnya saya mau kasih juga pantun, saya nggak mau kalah dari dari Pak Hairul tadi. Pantunnya, jalan-jalan ke kota Jambi, ini anak saya tunggu juga ya Allah. Jalan-jalan ke kota, ayah lagi ini. Jalan-jalan ke kota Jambi, beli oleh-oleh si buah manggis. Materi Bu Wiwi sungguhlah berarti buat kami makin cerdas dan optimis. Keren tuh Mbak Wiwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren Pak Zaidirnya. Ya. Diam dulu nak ya. Oke, terima kasih Pak Zaidir. Penguatan ya, luar biasa ya Mbak Wiwi. Apa yang sudah dilakukan untuk perubahan di dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Sekarang namanya pendidikan Pancasila ya, Mbak Wiwi, tidak pakai kewarganegaraan. Baik, yang terakhir nih ada Bu Yanti. Silahkan Bu Yanti. Makasih Mas Iwan. Saya juga mau kasih apresiat nih untuk Mbak Wi. Kayaknya ini deh jargonnya kita untuk maju ke HGN ya Mbak Wi.
Ini Mbak Wi, dari hasilnya tadi tentu tidak lepas dari awal perencanaannya Mbak Wi ya. Boleh dikepoin dikit Mbak Wi, gimana tuh Mbak Wi mulai dari menyiapkan materi, kemudian strategi dengan Galeri Walk ini untuk berapa kali pertemuan gitu ya. Satu pertemuan 3 JP tadi ya Mbak Wi. Terus 2. 2 JP, untuk di SMA 2 JP ya Mbak Wi. Kalau di SMP kan 3 JP ya. Jadi bagaimana guru mengatur ruangan gitu ya, bisa di luar ruangan gitu, di per kelompoknya itu sehingga apa ya, terpantau oleh si guru dan kondusif. Tapi pasti ya Mbak ya, pasti ada kegaduhan gitu ya. Itu gimana tuh caranya untuk bisa apa kondusif sehingga Galeri Walk ini untuk kali perdana langsung Galeri Walk atau ada pertemuan biasa dulu Mbak Wi? Dan Galeri Walk-nya juga kapan mulai dilaksanakan gitu. Makasih Mbak Wi. Oke, terima kasih Bu Dila. Ke Pak Iwan dulu nggak? Langsung aja nggak apa-apa. Oh iya, terima kasih. Yang pertama untuk apa ya perencanaannya mungkin tadi juga sudah disampaikan bahwa pada pertemuan sebelumnya mereka presentasi ya, saya sampaikan di awal, silakan kamu buat presentasi sebagus-bagusnya, terserah mau pakai apa gitu kan. Ya kan Din? Ya anggukan kepala bila benar. Nah, pada kenyataannya di pertemuan bukan di pertemuan di materi pertama gitu ya di bab 1 mereka presentasi semua milihnya dengan PPT, dengan beberapa orang yang menguasai, dengan beberapa orang yang numpang seperti itu. Diferensiasinya kan sudah mulai jalan dengan saya menawarkan silakan kalian memilih produk yang mana gitu kan. Nah, kemudian belajar dari situ kayaknya nggak bisa nih, nggak bisa nih, nggak bener nih gitu kan. Karena salah satu kompetensi warga negara itu adalah bagaimana berpendapat, bagaimana menyampaikan pikirannya. Nah, kalau tidak dilatih public speakingnya atau cara berbicaranya, bagaimana nanti di masyarakat dia mau berbicara gitu kan, mewakili bangsa dan negaranya. Nah, kemudian saya sampaikan Google Form tadi Bu, gitu kan, Google Form nih kalian nih, saya mikir gimana caranya mereka punya alternatif pembelajaran. Jadi ada Google Form-nya pilihannya ada Gallery Walk, ada proyek, ada storytelling, ada satu lagi apa ya Din? Ada 4 gitu ya. Saya berharapnya saya pengen mencoba storytelling sebenarnya. Kalau Gallery Walk sebenarnya sudah beberapa kali saya lakukan. Saya pengen storytelling, tapi apa daya mereka milih Gallery Walk. Ya nggak apa-apa, berarti memang sesuai dengan keinginan mereka, Bu. Dari situ, kemudian pembagian kelompoknya saya pilih dari ketuanya dari yang hasil belajarnya saya baik di materi sebelumnya. Ada 6 ketua kelompok. Nah, yang lainnya pakai wheel of names atau diacak. Pakai teknologi sedikit aja pun sudah cukup menyemangati, cukup deg-degan mereka. Pengen mencet aja udah antusias gitu kan. Nah, karena semakin beragam pembelajaran berdiferensiasi pada hakikatnya semakin eh, bagus menurut saya gitu, Bu. Kemudian bagaimana menyikapi mungkin tadi di video kelihatan ada yang sedikit ngobrol, ada yang itu sebenarnya kalau ditanya, kalau didekati itu mereka sebenarnya sedang mengomentari temennya ngomong apa, gitu kan? Sedang mengomentari temennya yang lagi apa namanya lagi menyampaikan pendapat. Sebenarnya mereka ngomentari itu. Tetapi ada juga yang mungkin sedikit bosen gitu ya. Bagi saya selama itu tidak mengganggu pembelajaran secara keutuhan seluruh ya nggak masalah. Saya sering berstatement mungkin itu anggap aja mereka sedang ice breaking mandiri. Mereka menghilangkan kebosanan, ngobrol dikit, it's okay selama tidak gagal fokus itu mungkin ada namanya si Robi. Mungkin bisa lihat di video si Robi itulah ketika Galeri Walk pertemuan ketiga, dia yang paling semangat, dia yang angkat tangan, Bu, aku mau refleksi. Silakan refleksi. Ada si Robi namanya setelah si Saib, dia refleksi. Jadi itu juga terjadi perubahan. Jadi eh, bagaimana mengatur anak untuk apalagi anak SMA ya Bapak Ibu gitu kan. Kita kadang perlu ikut alur mereka terlebih dahulu. Ketika memang tidak terlalu mengganggu, it's okay gitu kan. Karena kalau kita ingetin terus habis waktu kita untuk ngingetin mereka fokus. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu itu enggak kok. Saya tak saya kalau didalami lagi mereka sedang komentari temannya ngomong apa.
berpendapat sendiri tapi nggak berani angkat tangan seperti itu. Jadi mungkin itu aja. Apalagi ya Pak Iwan tadi pertanyaannya. Udah ya? Udah, itu aja. Ya mungkin itu sih Bu Dila, ketika terjadi sedikit noise menurut saya nggak masalah gitu. Tidak selalu ketika murid bergerak sedikit itu dianggap sebuah gangguan gitu ya. Lebih santai aja gitu. Terkadang menyikapinya mungkin seperti itu. Oke, saya setuju nih dengan Mbak Wiwi. Kelas yang aktif sekarang itu adalah kelas yang mungkin ada suara-suara dalam proses pembelajarannya. Jadi bukan kelas yang diem gitu ya. Kalau dulu kan kelas yang bagus cenderungnya kelas yang diem gitu karena bapak guru atau ibu guru memberikan penjelasan, kemudian siswa duduk mendengarkan, itu adalah kelas yang efektif. Nah, kalau sekarang kelas yang efektif, kita mungkin perlu sepakat bahwa kelas yang efektif adalah kelas yang aktif seperti itu ya, banyak diskusinya, banyak kegiatan untuk siswanya, sehingga memberikan sedikit-sedikit noise nggak apa-apa lah, asal memang tidak terlalu mengganggu kegiatan pembelajaran untuk kelas yang lain, seperti itu. Mas Iwan, izin. Ya. Saya belum ditutup tadi, Mah. Oh iya, belum. Ya, silakan. Terima kasih Mas Iwan. Jadi dari gambarannya Mbak Wi itu ternyata setiap pertemuannya itu memang ada produk ya yang akan dihasilkan oleh peserta didik gitu ya. Tadi ada presentasi di awal gitu ya. Kemudian dengan G-Form kemudian mereka memilih untuk gallery work. Ini benar-benar dari students voice, choice, and ownership ya Mbak Wi. Dan memang kategori siswa yang tidak terundang di sini jadinya sejalannya waktu mereka jadinya aktif gitu ya. Dan berlomba-lomba untuk memberikan komunikasi efektif mulai berjalan dalam diri mereka gitu ya. Terus saya juga pengen ngasih ini Mas Iwan, kasih pantun untuk narasumber. Nggak mau kalah sama Pak Zaidir. Seperti bintang menyinari malam. Bilang cakep dong. Asik. Yang berbagi sangat terang. Cakep. Terima kasih atas inspirasi yang dalam Mbak Wi. Semoga sukses selalu dalam perjalanan menuju HGN. Luar biasa. Terima kasih Mas Iwan. Terima kasih Bu Dila. Mungkin sedikit tambahan Pak Iwan, ada sedikit penemuan tidak sengaja gitu ya tentang gallery work. Saya kebetulan juga kan menyebarkan G-Form-nya ke semua gitu kan. Waktu saya pernah mengajar, saya ngajar juga di kelas 12E. Jadi ketika itu saya ada kegiatan, saya sejam masuk, sudah settle, mereka udah jalan, sudah berkunjung, saya juga udah berkunjung di awal. Saya ada kegiatan kebetulan, mereka jalan sampai bel. Sampai bel jalan dengan hikmatnya, mereka saling berkunjung. Nah di kelasnya si Salwa ini, sampai bel Pak, bel lewat, udah ganti jam. Saya nanya, nak istirahat belum? Belum Bu, belum. Itu sampai istirahat udah lewat, orang udah masuk lagi. Saking, tapi saya tidak mengurangi haknya. Nah udah bel deh, belum Bu, kata mereka kayak gitu. Jadi itu ya begitulah kalau kita memang senang akan sesuatu ya, jadi lupa segalanya. Ya kan Pak Zaidir? Mungkin itu ya sedikit penemuan saja. Ternyata memang perlu yang oke juga nih gallery work ya. Makanya saya sangat senang apabila dilakukan di mapel-mapel yang lain. Kayaknya akan sukses juga. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali ya diskusi kita pada malam hari ini. Ternyata dari hal yang sederhana efeknya luar biasa nih. Kita mungkin sering mendengar gallery walk mungkin juga dari rekan-rekan ini kan semua guru penggerak ya dulu sering ya melakukan gallery walk. Ternyata iya diimplementasikan di kelas kita hasilnya luar biasa, dan ini buktinya apa yang sudah dilaksanakan oleh Mbak Wiwi bersama murid-muridnya yang ada di sekolah ternyata memberikan dampak nyata bahwa pembelajaran itu dapat dibuat menyenangkan. Bahkan ini sedikit sekali sentuhan teknologinya seperti disampaikan oleh Mbak Wiwi. Nah, kami pikir juga oh ya sebelum kita tutup nih terakhir banget nih Mas Rofik ini, silahkan Mas Rofik. Mau ngasih pantun pasti. Iya. Maaf off cam tadi agak terlambat. On cam masuk. dong Pak Rofik. Lama lo nggak lihat Pak Rofik. Ini lagi kuyu-kuyu saya pakai nggak pakai udeng nanti dikira pangling lagi.
Tadi agak terlambat langsung lihat YouTube-nya Mbak Wiwi, keren ya. Tempatnya, perpustakaannya keren, terus kepala sekolahnya keren kayak gitu-gitu, dan materinya juga keren. Nah, saya malah tergelitik yang terakhir tadi ya, terkait kebocoran atau noise tadi ya. Saya rasa ya saya malah sepakat untuk anak-anak generasi Z ya yang kita hadapi di SMA Mbak Wiwi itu generasi Z ya harus berisik. Kalau diem duduk manis kata Mas Iwan itu anak-anak itu sakit malahan. Kalau di zaman kita itu siswa yang baik itu kan yang diem terus kemudian memperhatikan, terus kalau yang dia memperhatikan nanti cepat pulang atau gimana gitu kan ya. Kalau anak sekarang yang dihadapi ya Mbak Wiwi kan generasi Z, anak itu kok diem 15 menit sakit anak-anak itu. Makanya harus ada noise. Nah, pandai-pandainya kita lah yang nanti mengelola noise itu gitu ya. Dan jangan salah loh, anak-anak yang generasi Z itu, yang generasi kita itu enggak terganggu kok terkait noise itu. Saya ibaratkan gini aja, anak-anak itu main game di rental game itu, kiri kanan itu gamenya luar biasa, mereka juga bisa konsentrasi kok. Kadang yang terganggu noise itu malah kita yang generasi milenial atau kolonial ini kayak gitu. Saya rasa itu malahan, kalau noise is okay sih, dan mungkin bersebelahan dengan berisiknya pembelajaran kita, kelas sebelah berisik, itu coba cek aja Bapak Ibu, anak-anak enggak terganggu kok harusnya gitu. Yang terganggu gurunya kadang kayak gitu. Nah, ini guyon aja, apalagi teman-teman yang di SD yang generasi alfa, gila lagi kayak gitu. Konsentrasinya kan hanya mungkin 15 menit lah kalau alfa itu. Kalau di kita Mbak Wiwi ya anak-anak sekarang itu kalau diem gitu malah kamu sakit gitu. Kamu sakit ya? Ya itu malah gitu kalau saya. Gitu aja ya. Ya ini guyon-guyon malam aja sih. Makasih Mbak Wiwi, keren, makasih. Makasih Pak Rofik. Terima kasih Pak Rofik. Ya, makanya saya bilang ice breaking mandiri lah kalau mereka berisik kan. Ini kalau murid-murid sekarang, murid yang diam itu jangan-jangan dia belum sarapan. Jangan-jangan Iya benar. siswanya nggak sehat ini ya. Jadi Tapi ini Mbak Wiwi bisa seperti ini Mas Iwan, menurut saya mungkin karena sudah latihan di laman penjaring itu, jadi kelihatan profesional videonya. yes. Ya, betul. Keren. Ada dampak positifnya juga ya kemarin kegiatan, jadi harus sering-sering juga kita diundang ke Jakarta gitu ya. Itu poin pentingnya. Mungkin boleh nyolek Bu Mauren tuh kayaknya udah standby. Asik. Oke. Nah ini oke, Mas Rafiq sudah ya. Mungkin ada sedikit ini cek dulu dong suaranya dari Bu Mauren gimana nih, Bu Mauren? Apakah Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya, saya off cam. Sedikit capek juga karena memang seharian kita ada kegiatan. Dan Tapi cantik kok Mbak. Iya, dari pagi sampai sore berdiri. Habis tadinya cuma pemandu, ternyata disuruh jadi MC juga. Jadi ya double job ternyata. Agak capek. Pulang juga bocah juga minta diurusin makannya, makanya cuma, tapi saya mengikuti dari awal sih, sama teman-teman. Saya cuma bilang keren buat Mbak Wiwi. Mungkin ini juga bisa menjadi bahan refleksi kita bahwa apapun yang kita lakukan, sebenarnya ketika menerapkan diferensiasi pembelajaran itu adalah ada 3 kunci yang perlu kita perhatikan. Yang pertama bahwa belajar itu perlu melibatkan murid dalam penentuan tujuan. Kalau di awal teman-teman tahu tujuan pembelajaran, apa sih yang saya ingin anak-anak bisa dicapai dari tujuan pembelajaran ini, dan kemudian melibatkan murid, yakin dan percaya saja bahwa seperti yang mungkin Mbak Wiwi lakukan tadi itu akan bisa jalan dengan baik. Kemudian yang kedua, saya melihat juga proses berdiferensiasinya juga dapat ya, karena memang Mbak Wiwi juga dapat, Mbak Wiwi memberikan pilihan cara pada anak-anak, mau seperti apapun model dan produk yang akan disajikan oleh anak-anak, itu adalah kemerdekaan mereka untuk mengekspresikan hasil belajar. Nah, saya lihat juga di poin ketiga, Mbak Wiwi juga sudah melakukan refleksi.
Saya rasa kunci ketika kita menerapkan sebuah pembelajaran, mau sekeren apapun teknologi yang kita gunakan, mau sederhana apapun, dalam bentuk apapun, sebenarnya kuncinya adalah di 5M-nya, 5M pada pembelajaran. Saya paling sering menyebutkan kata 5M ini karena saya sangat senang. Kalau 5M ini sudah diterapkan, teman-teman, yakin dan percaya saja bahwa mau gallery walk, mau digital board game, mau kuisis atau mau apapun dengan cara sederhana pun, percaya bahwa anak-anak, terutama Gen Z yang sekarang itu akan suka. Apalagi kalau Gen Alpha seperti kata Mas Rofik tadi. Kenapa? Karena memang Gen Z itu memang nggak suka gurunya terlalu banyak berteori ya. Kalau kita dulu kan manut-manut aja ya. Sekarang itu anak-anak Gen Z itu lebih senang mempraktekkan, melakukan banyak hal ketimbang terlalu banyak diceramahin gitu. Nah, mungkin dengan Gallery World ini Mbak Wi sudah menerapkan 5M. Pertama, kenapa Mbak Wi memilih Gallery World ini? Karena memang Mbak Wi mencoba memanusiakan hubungan ya. Ada orientasi atau pusat yang berpusat ke muridnya gitu. Mbak Wi mungkin sudah memetakan dari asesmen sehingga muncul berdiferensiasi. Ada kemampuan dari setiap anak yang nggak sama gitu. Sehingga perlu, termasuk saya lihat, kalau nggak salah tadi sempat saya lihat, ada video yang disajikan. Itu juga adalah bagian dari sebuah strategi pembelajaran diferensiasi. Jadi memang penting bahwa poin yang pertama di 5M itu adalah bagaimana guru itu bisa memanusiakan hubungan. Memanusiakan hubungan yang dimaksud di sini adalah paham apa sih kebutuhan murid-murid kita. Kita bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban menyelesaikan materi gitu. Tapi kita tahu kebutuhan mereka apa. Kenapa mereka perlu belajar dengan cara seperti ini? Kenapa materi ini perlu diajarin ke mereka gitu. Itu yang paling pertama. Yang kedua, guru itu perlu memahami konsep. Memahami konsep dalam artian bahwa guru perlu menguasai pemahaman mendalam terhadap konsep yang akan diajarkan, materi yang akan diajarkan. Sehingga panduan-panduan, instruksi-instruksi yang akan diajarkan ke murid itu bisa tergambarkan dengan jelas. Lalu menurut saya M yang ketiga adalah membangun keberlanjutan. Meskipun saya belum melihat karena saya tahu ini adalah video yang berdurasi tidak diambil full ya, mungkin dipenggal-penggal, tapi dalam proses itu saya yakin dan percaya bahwa Mbak Wi sudah melakukan. Membangun keberlanjutan yang saya maksud adalah ada rute pengalaman belajar anak yang memang terarah dan berkelanjutan. Misal kalau tadi saya sempat nanya, ini materinya tentang apa ya? Misal materinya tentang alam, tentang Indonesia, tentang sumber daya manusia. Kalau tadi Mbak Wi coba menerapkan dengan sampai ke analisis SWOT seperti itu juga keren sekali gitu, sampai sudah di tingkat menurut saya dapat banget di konsep kurikulum merdeka karena anak-anak sudah diajar untuk bernalar kritis. Nah, mungkin yang saya belum lihat tapi yakin dan percaya dari aktivitas anak-anak ini mungkin sudah jalan adalah bagaimana anak-anak tidak berbicara yang kemarin aja, tidak hanya melihat apa yang tergambarkan di sekitar mereka, tapi juga mereka mencoba menghubungkan dengan konteks lokal dunia dan nyata. Konteks lokal dunia dan nyata itu adalah konteks di mana mereka berbicara tentang yang dulu itu gimana sih, gimana dengan sekarang, kira-kira kenapa bisa ada perubahan. Itu ketika kita berbicara tentang alam. Bisa jadi Mbak Wi juga mungkin berbicara dari konsep hukumnya, misalnya tentang hutan. Hutan dulu itu kayak gimana, hutan lindung mungkin tentang dari sisi undang-undangnya. Alam juga berbicara tentang pertambangan. Ini mungkin akan lebih menarik ya ketika ini coba dihubungkan dengan M yang berikutnya lagi itu memberdayakan konteks. Bagaimana si guru ini ketika menerapkan sebuah proses pembelajaran untuk melibatkan sumber daya yang ada di sekitar. Jadi memberdayakan konteks. Jadi melihat kondisi yang ada, nggak perlu harus, bukan nggak boleh ya,
tentang teknologi itu penting juga. Tapi ketika kita belajar dengan murid, mendekatkan dengan alamnya, mendekatkan dengan lingkungan sekitarnya, itu sangat penting. Dan dari cara Mbak Wi menyajikan juga sangat luar biasa. Dan mungkin kita juga perlu paham, kalau menurut saya 5N yang kelima, itu adalah memilih tantangan. Ini yang jarang sekali guru perhatikan. Yang kita lihat keberhasilan indikator sebuah pembelajaran itu, ketika kita tanya anak-anak, mereka mampu menjelaskan, hanya sebatas menjelaskan. Ketika kita menanyakan perasaan, menanyakan apa yang mereka pelajari, hanya sampai di situ. Sebenarnya kalau hanya sampai di situ, literasinya masih kurang. Literasinya masih kurang. Kenapa nggak kita coba menggali? Kalau saya melihat presentasi Dek Dinah dan teman-teman, saya rasa proses menggalinya juga dapat. Ada tantangan dalam proses belajar. Tantangan itu tentu tidak bisa, kalau misalnya tantangan itu anak-anak yang temukan sendiri gitu, muridnya yang temukan sendiri, itu belum berhasil di gurunya. Emang anaknya yang bisa. Tapi kalau udah diatur dengan panduan, maksudnya alur berpikir itu dipandu dengan petunjuk-petunjuk yang untuk gimana sih mereka misal termasuk belanja ide, konten-konten apa aja itu dikumpulkan. Jadi sebelum mereka ke galeri walk mungkin perlu ngumpulin dulu tuh idenya gitu. Jadi memang membiasakan anak-anak itu untuk mengkontrol pemikiran mereka, cara berpikir mereka itu dibiasakan, karena setiap orang itu punya guru dalam dirinya. Saya tahu bahwa kita itu tahu, anak-anak itu sebenarnya tahu mau ngapain gitu, apalagi sekarang ada AI, ada banyak macam buku itu menjadi usang dalam sehari 2 hari, dengan pengetahuan baru yang mungkin kita belum nyampe gitu, mereka udah dapat. Nah, tugas kita adalah membuat mereka menjadi lebih arif, lebih bijak, untuk lebih bisa tahu apa sih yang mereka pelajari dan kenapa mereka perlu belajar, seberapa penting materi itu. Karena biasa kalau saya tanya anak-anak Gen Z, anak saya aja ya Gen Z, saya tanya, apa sih yang kamu harapkan dari guru ketika mengajar? Terus dia ngomong gini, Bunda, saya ini dari SD sampai SMA selalu dapat beraneka macam karakter guru dengan berbagai macam cara guru ngajar gitu. Jadi saya sebenarnya lebih tahu banyak karakter guru ketimbang Bunda. Itu saya dibalikin kayak gitu. Terus kenapa gitu? Nah, yang kami butuh itu kenapa banyak misalnya anak-anak yang mungkin mengganggu atau misalnya ini karena dia belum menemukan metode yang pas gitu. Dia belum menemukan metode yang pas. Nah, Gallery Work itu terjawab. Dia adalah strategi. Cara guru untuk melibatkan murid. Tapi yang paling penting di sini adalah bukan senang-senangnya, bukan persoalan bisa jawab soalnya, bukan dia bisa selancar mereka bisa diskusi kayak gitu, bukan. Karena itu bisa aja mereka, daya hafal mereka itu cepat loh. Daya nangkap, cari informasi itu lebih cepat dari kita. Tapi yang kuncinya adalah seberapa penting mereka paham kenapa mesti belajar materi itu. Gitu. Apapun, benar kata Mbak Uwi tadi, setiap ilmu itu disiplin itu ada keterkaitan satu sama lain. Nah, kita gurunya yang bisa memfasilitasi untuk tahu kenapa mereka perlu belajar. Bukankah sebagian murid itu sebenarnya mengerjakan tugas? Sebenarnya karena lebih banyak 90% murid-murid itu menghindari gurunya. Nanti ditagi-tagi nih sama gurunya, nanti naik arisannya, nanti gini daripada jadi mencari aman sebenarnya. Nah, kalau seperti proses seperti tadi, itu keren banget sih. Nggak ada Mbak Wi. Saya ada beberapa video-video yang saya ambil, saya coba jadikan 2 sampel kelas. Yang satu saya coba libatkan dengan cara seperti itu ya. Yang satu sama-sama saya beri tanggung jawab. Saya dapat satu pelajaran bahwa ternyata ketika kita tidak memandu dengan baik, mau sekeren dan secanggih apapun atau dengan metode yang sama, itu belum tentu menyelesaikan persoalan pembelajaran dalam kelas. Tapi yang utama adalah kita gurunya mampu memandu dengan baik, dengan instruksi yang jelas, kemudian mudah dipahami oleh muridnya, dan dalam tugas itu ada tantangan. Kalau model seperti ini bisa dilakukan oleh si gurunya,
yakin dan percaya. Mbak Wi di kantor sekalipun mereka akan serius belajar gitu. Bukan karena baru dengar sepatu Mbak Wi udah pura-pura diskusi gitu. Bukan karena itu, tapi ada rasa rindu ketika Mbak Wi mungkin nggak ada gitu. Dan saya yakin dan percaya bahwa teman-teman sebenarnya sudah melakukan hal yang baik. Yang paling penting adalah melibatkan murid dalam penentuan tujuan belajar, kemudian banyak melakukan refleksi. Refleksi bukan indikator keberhasilan itu apa sih, untuk tahu bahwa proses pembelajaran kita itu berhasil atau enggaknya. Ya salah satunya adalah tidak hanya sekali diterapkan sebenarnya. Mungkin hari ini gagal, ada mungkin yang kita ulang lagi itu akan ada. Makanya ada dalam sebuah mendesain sebuah strategi pembelajaran sebenarnya ada namanya purwarupa ya. Purwarupa itu perlu kita uji coba seberapa efektifnya sebenarnya desain yang kita untuk tahu bahwa ini berhasil atau enggaknya, ya kita perlu tahu substansinya apa, bagaimana anak-anak paham cara menggunakan, apakah media ini atau strategi ini efektif, kemudian elemen visual yang kita gunakan di dalam sesuai dengan kebutuhan anak-anak enggak. Karena sekarang kita menghadapi Gen Z ya. Kalau di SMA tuh dikit lagi 2 tahunan, mungkin 2 atau 3 tahun ke depan kita akan ketemu dengan Gen Alpha yang mungkin lebih gila lagi soal cara belajarnya. Terus gimana cara melakukannya, apakah ada aturan atau instruksi, apakah apa namanya ya, kita kan biasanya kita yang menentukan, oh saya mau menggunakan strategi ini gitu. Tapi kita lupa yang memanfaatkan media itu sebenarnya kan murid kita ya. Kita lebih mengikuti karena ini keren di kelas A keren, nanti boleh diadaptasi, boleh. Tapi sekali lagi konsep 5M tadi bisa menjadi kunci. Bisa menjadi kunci untuk bisa memahami murid seberapa efektif media yang ataupun strategi yang kita tawarkan ke murid. Gitu sih menurut saya. Jadi mau mata pelajaran apapun yang kita berikan, mau cara gimana pun, kalau udah terbiasa kita guru nggak perlu menghabiskan energi untuk terlalu banyak bicara. Karena Gen Z itu nggak suka ya. Coba tanya Mbak Dina, suka nggak kalau gurunya terlalu banyak ceramah? Enggak, pasti dia jawab enggak. Karena mereka lebih senang beraktivitas gitu. Dan keren sih buat strategi Mbak Wi menerapkan gali ruang. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mauren sudah memberikan apa ini ya? Closing yang luar biasa ini. Penguatan sekaligus banyak sekali tadi ya apa yang sudah disampaikan oleh Bu Mauren. Semoga nantinya ini juga menjadi apa ya bahan refleksi bagi kita semua sebenarnya, nggak cuma dari apa yang sudah disampaikan Mbak Wiwi tadi, tapi juga menjadi refleksi bagi kita semua. Ternyata dalam proses pembelajaran itu tadi kata kuncinya ada 5M ya yang telah disampaikan Bu Mauren tadi. Nah mungkin kapan waktu kita juga bisa untuk mengupas nih 5M nih apa sih sebenarnya. Kita perlu waktu lagi untuk memperkuat itu, tetapi tidak di malam ini. Nanti akan kita jadwalkan di malam-malam yang lain ini. Baik, Lama nggak bermalam-malam ya Pak. mungkin nanti kasihan nanti di teman-teman bagian Indonesia Timur nanti ngucapnya udah selamat Selamat pagi Pak pagi. Iwan gitu, nanti repot saya. Pak Iwan, tapi boleh nggak 1 menit aja? Biar Iya. ya apa Ya ini namanya 1 menit ya. gimana? 1 Ya. menit untuk closing Jadi statement ya ya. mumpung ada Bu Kornas ya. Jadi mungkin judul praktik baik saya juga hasil diskusi dengan beliau ya Bapak Ibu gitu kan. Rekomen by Bu Mauren, jadi tentang judul praktik baik saya. Kemudian terkait dengan 5M tadi benar sekali Bu Mauren, jadi dalam setiap pembelajaran kalau bisa ya bagaimana aktivitas murid itu menggali skill-skill gitu ya. Apakah kontekstual gitu kan. Saya juga di kelas 12E saya juga melakukan gallery walk karena mereka juga milih gallery walk. Saya sungguh terkejut, mungkin mereka buatnya simple, mereka membuatnya pembatas buku. Yang keren adalah latar belakangnya, kan?
Karena minat membaca itu rendah, Bu. Jadi harapannya dengan membuat pembatas buku gitu kan ya, akan menarik teman-teman untuk baca buku. Itu di pertemuan kedua mereka sudah menyampaikan, saya langsung, saya satu ya, Ibu mau gitu kan. Ibu termasuk orang yang pengen baca buku tapi nggak sempet-sempet gitunya. Siapa tahu kalau dari kalian bikin itu Ibu. Nah, jadi saya langsung dibikinin di pertemuan ketiga, mereka buatnya di pertemuan kedua, di pertemuan ketiga sudah jadi. Nah, jadi untuk keterkait justru proses intinya adalah di pertemuan pertama dan kedua. Ketika produk itu hanya namanya sebenarnya produk, tetapi dalam produk itu banyak sekali. Ada ide, ada konsep berjualan ilmunya seperti apa. Dan ini saya sangat tersentuh dengan satu kelompok ini, mereka bikin apa namanya pembatas buku, Pak. Saya akan rajin membaca mulai saat ini. Hidup Pak Doni. Mungkin itu ya Bu Mauren menanggapi yang 5M tadi. Terima kasih atas masukan dan sarannya. Terima kasih juga kepada teman-teman dan Pak Iwan yang bersedia saya repotkan hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wiwi atas materi yang luar biasa pada malam hari ini, dan semoga ini dapat menginspirasi kita semua, saya Ibu dan Bapak, seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Wiwi, bahwa cara ini, strategi ini dapat juga digunakan untuk mata pelajaran yang lain, tidak hanya mata pelajaran PPKN. Nah, kita juga berharap nanti Ibu dan Bapak juga akan berbagi praktik baik yang lain, jadi jangan pelit ya rekan-rekan yang ada di ruangan ini. Kami selalu berharap mendapatkan ilmu-ilmu yang baru dari rekan-rekan semua. Nah, baik Ibu dan Bapak, sepertinya akan lama jika kita teruskan nanti untuk diskusinya pada malam hari ini, tetapi sekali lagi kami membatasi waktu supaya juga tidak mengurangi waktu istirahat rekan-rekan semua, karena ingat besok sudah hari Senin ya Ibu dan Bapak. Kita harus bersiap lagi untuk berjumpa dengan murid-murid kita di kelas, dan juga kita harus bersiap dengan semangat yang baru, energi yang baru, karena ini sudah bulan Oktober. Baik Ibu dan Bapak, sampai juga kita di penghujung acara pada malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih kepada Pak Doni, Bu Mauren, juga Mbak Wiwi yang sudah menyampaikan materi dengan luar biasa sekali. Dan sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, kami juga minta maaf karena mungkin dalam menyampaikan pengantar dari tadi, juga dalam memandu pelaksanaan diskusi dan lain-lain, kami masih banyak kekurangan. Kami minta maaf sekali dan terima kasih sekali lagi atas kehadiran rekan-rekan. Karena tadi sudah diawali dengan berdoa, ada baiknya juga kita akhiri dengan berdoa, Ibu dan Bapak. Menurut agama keyakinan masing-masing, berdoa kami persilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup ya Ibu dan Bapak. Baik, terima kasih sekali lagi atas atensinya, atas kehadirannya, dan terima kasih juga kepada adik-adik kita. Ada siapa saja ya tadi? Saya lupa Mbak Wiwi. Salwa, Mauka. Salwa, ada Dina, dan siapa lagi? Mauka. Muhammad Mauka. Muhammad Mauka. Baik, Pak ya, Ibu dan Bapak semuanya, sampai jumpa rekan-rekan semuanya. Terima kasih sekali atas atensinya, atas diskusinya pada malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu. Alhamdulillah 2 jam loh, nggak terasa. Terima kasih Pak Iwan, Mbak Mauren, Pak Doni, Pak Zaidil, Bu Desi, Bu Isye. Terima kasih Terima kasih. Ini keren namanya Bu. bentuk support ya, kita saling support tentang aktivitas kita sehari. Terima kasih semuanya. Saya terharu loh. Terima kasih Terima Bapak kasih Ibu. ilmunya Mbak Bu Wiwi. Keren loh Bu Makasih Wiwi. Mas Luar Iwan. biasa. Pamit Terima ya. kasih. Mas Iwan Saya nanti ya izin N ya Bapak Ibu. Ya, saya mau pindah ruangan ini.